Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang problematika pendidikan Indonesia di masa pandemi tentu banyak pernak-perniknya. Pendidikan online tidak boleh membuat seseorang pendidik atau peserta didik pupus harapan. Pendidikan jarak jauh juga tidak boleh hanya sekedar pembelajaran yang bersifat transmisional belaka, tanpa jiwa, rasa kemanusiaan, dan nilai agama. Pendidikan di masa pandemi tetap menjadi pilar utama untuk membangun kebudayaan dan peradaban manusia. Bukan hanya sejalan pengetahuan dengan tugas yang menumpuk dan membosankan. Maka dari itu, para pendidik, orang tua, pengelola sekolah dan madrasah, pemerintah, dan lembaga pendidikan apapun bentuknya harus saling bergandeng tangan, berjabat erat, mencari solusi terbaik untuk senantiasa membelajarkan peserta didik, mencerdaskan dan memartabatkan demi masa depan bangsa yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pendidikan, Bapak dan Ibu yang terhormat, ketika suasana yang normal adalah tidak terlalu banyak masalah. Tetapi dalam situasi yang sekarang ini, situasi yang kadang-kadang sangat menyulitkan kita melihat tentang dunia pendidikan. Banyak sekali problematika di dalam dunia pendidikan pada saat-saat sekarang ini, di era pandemi COVID-19. Saya mengemukakan bahwa problematika pendidikan pada saat sekarang ini adalah, yang pertama, materi pembelajaran baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu tidak 100% bisa diajarkan terhadap siswa. Kenapa? Karena pembelajaran secara online sangat amat sulit metode yang diterapkan oleh pelaksana pendidikan. Kemudian di samping materi yang tidak terserap secara 100%, Bapak dan Ibu, para pendidik, para guru itu sulit sekali menerapkan pembelajaran, terutama pembelajaran yang afektif, pembelajaran sikap, pembelajaran karakter, tata cara, sopan santun, ya, atau pembiasaan baik
ya ketika pembelajaran ini berlangsung secara normal atau tatap muka. Pada situasi sekarang ini, karena tidak pernah tatap muka, tidak ada pembelajaran pembiasaan yang biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, penerapan seperti bersalaman, bertegur sapa secara apa dan bagaimana, ini sulit sekali untuk itu. Kemudian yang kedua, interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara dosen dengan mahasiswa tidak ada, tidak tercapai. Ya, maka dari itu apa yang bisa dilakukan melalui dunia maya saja. Ini problem yang sangat luar biasa. Ya, jadi kelihatan pada saat sekarang ini hanya kognitif, bukan pendidikan, mungkin hanya pembelajaran saja. Ya, hanya kognitif saja yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran praktik seperti olahraga, kemudian praktik-praktik yang di laboratorium untuk SMA, untuk SMK, begitu ya, maupun SMP dan pendidikan secara umum tidak terlaksana. Siswa tidak mengenal praktik dalam proses pembelajaran karena sulit. Tidak mungkin, kita tidak boleh ketemu dan tidak boleh tatap muka sekolah itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita melihat sekarang kepada alat-alat sangat merupakan satu kesulitan. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil non jauh di sana, pembelajaran secara tatap muka tidak dilakukan, sehingga juga melakukan pembelajaran online. Memerlukan yang pertama alat-alat seperti handphone atau laptop, kemudian juga internet. Di daerah tidak ada internet, bahkan di daerah di Jakarta pun kadang-kadang kita agak sulit, atau di kota-kota besar. Ini sangat amat menyulitkan. Yang kedua, orang tua, Bapak dan Ibu, ya, orang tua di rumah ini kewalahan. Pertama, dari sisi alat tadi, handphone hanya ada satu, anaknya yang sekolah ada 3, rebutan mereka, di samping kuotanya harus beli, walaupun dari pemerintah itu kan ada, tapi tidak menyeluruh menurut saya. Kemudian juga orang tua ini sulit karena tidak menguasai materi pembelajaran. Ya, anak-anaknya nanya, orang tuanya nggak ngerti. Anak-anaknya nanya, sementara orang tua harus bekerja. Kalau di kampung mungkin harus ke kebun, harus ke sawah, harus ke ladang. Ini sangat menyulitkan terhadap pendidikan secara online ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, tidak sepenuhnya orang tua itu memahami tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang teknologinya juga dia tidak menguasai, sehingga problem yang besar tentang pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian saya melihat di samping itu problemnya ada unggulnya juga. Pertama, anak-anak itu dia lebih pandai dalam penguasaan teknologi. Kenapa? Dia mencari materi melalui Google, melalui internet, mencari informasi-informasi melalui website, dan dari mana saja. Ini anak-anak unggul dalam hal teknologi ini. Kemudian juga dia unggul berkomunikasi melalui dunia maya. Unggul. Mereka lebih unggul atau generasi unggul dalam berkomunikasi dunia maya
dibandingkan dengan orang-orang tua yang lalu. Di samping memang penguasaan teknologi, anak-anak sekarang jauh lebih baik daripada masa-masa lalu, orang-orang tuanya lalu. Saya kira kegiatan yang akan dilakukan oleh Tekter Moksa ya, ini sangat amat baik. PGRI Provinsi DKI Jakarta mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Saya Adi Dasmin, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada Tekter Moksa yang berkiprah di dalam dunia pendidik sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya pendidikan di era pandemi? Anak-anak yang bingung, kehilangan budaya dalam kelas, ibu-ibu yang lelah karena kerjaan di rumah bertambah banyak. Apa artinya teater di era pandemi? Budaya panggung pindah ke budaya layar, aktor yang kehilangan tubuh primordialnya, pendidikan dan pandemi. Keduanya merupakan tatapan utama yang diusung Teater Moksa dalam parade monolog yang akan mereka pentaskan secara virtual. Selamat menyaksikan. Situasi yang tidak menentu seperti saat ini, kata orang, adalah tahun ketidakpastian. Bagi saya, siapapun yang berupaya untuk keluar dari keterjepitan, kesempitan, dan serba keterbatasan, apalagi itu dilakukan oleh pelaku teater, patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena itulah upaya untuk tetap menjaga imun, menjaga optimisme dan harapan. Dalam konteks problematika pendidikan jarak jauh ini tentunya Teater Moksa berupaya untuk merekam sebaik-baiknya sebuah kenyataan di mana orang tua, guru, dan juga murid tentunya mengalami satu kondisi yang dalam tanda kutip memaksanya untuk beradaptasi segera. Dan tentunya kita perlu maklumi bila kemudian terjadi banyak, boleh dibilang penyelewengan atau manipulasi atau bahkan situasi yang mau tidak mau harus dilakukan secara perlahan agar supaya kepanikan tidak makin menjadi atau bahkan sampai pada tingkatan depresi sebagaimana banyak dialami oleh orang tua, bahkan oleh guru, dan bahkan juga oleh murid. Nah, di sini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Teater Moksa yang mencoba merekam kenyataan dunia pendidikan kita di masa pandemi ini. Selamat untuk Teater Moksa atas upaya-upaya baiknya. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan nasional. Terjadi percepatan dalam segala bidang, revolusi 4.0, revolusi 5.0 yang selama ini kita kaji secara normatif melalui seminar-seminar di kampus, di sekolah, sekarang menjadi sebuah realitas. Solusinya adalah guru harus bisa menguasai teknologi. Jangan sampai guru dijadikan alat oleh teknologi. Kemampuan pedagogikal, content knowledge harus bisa berbanding lurus dengan kemampuan teknologi itu sendiri. Sistem pendidikan tidak bisa dilepaskan dari keterampilan guru dalam mengajar secara pedagogik, keterampilan dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya, dan juga menggunakan teknologi sebagai alat perantara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga dalam pembentukan karakteristik anak didik.
Jadi, seperti itulah fungsi pengetahuan dalam kehidupan manusia. Bukan begitu, Randy? Iya Pak, saya setuju. Dia harus ada di tengah hidup masyarakat. Ya, menurut saya juga seperti itu. Bukan begitu, Randy? Ya persis. Baik. Kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi. Saya suka pelajaran ini. Terima kasih. Sampai berjumpa juga, Pak. Halo anak-anak. Halo juga, Bu. Randy Sumbari. Iya, saya hadir. Loh, kok videomu mati? Tidak ada gambar? Oh, maaf, kamera saya rusak, Bu. Jadi, hanya suara saja. Oke, kali ini tidak apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Di pertemuan selanjutnya saya perbaiki. Baik. Kita lanjutkan saja materi kita yang kemarin. Sekali-kali mesti kita kibulin. Akhirnya homeschooling sekarang milik semua orang dan semua kalangan. Pembelajaran jarak jauh. Ya Tuhan, sampai kapan aku mesti berdusta pada guru-guruku? Salah seorang guru yang nampak Pancasilais pernah berkata di ruang kelas, semestinya negara sadar bahwa dampak terbesar dari pandemi ini bukan sekadar persoalan investasi antar negara saja, bukan sekadar ruang-ruang remang dalam kontestasi politik saja, bukan juga sekadar bantuan-bantuan yang terpotong jumlahnya, entah bagaimana ceritanya. Lebih jauh dari itu, tapi pendidikan bangsa, pendidikan yang membuat keruntuhan moral, kebebalan akal berpikir, terlepas dari ihwal kebudayaan, bukanlah pendidikan, tapi praktik asal bunyi yang mengatasnamakan pendidikan nasional. Itu kata salah seorang guru yang nampak Pancasilais. Pendidikan tidak boleh membuat seorang jenius menjadi mati kutu. Entah pasca pembelajaran jarak jauh ini, aku termasuk si jenius yang mati kutu, atau malah kutu yang hidup jenius. Jelasnya, pembelajaran jarak jauh tanpa kesiapan yang maksimal hanya akan memangkas 1-2 generasi dalam bingkai pembangunan nasional di masa depan. Aku sebal sebetulnya terus berpura-pura begini. Soalnya aku tidak suka pelajaran. Bahkan aku pun tak sampai hati menyebutkan nama mata pelajarannya. Hasrat, hobi, dan bakatku bukan di situ.
Aku mau jadi diriku dengan mimpiku sendiri. Tapi apakah sekolah mau menuntunku ke arah yang kudambakan? Atau justru menuntunku ke arah maunya mereka? Yang aku pun jadi ogah. Bukan karena aku antipati, tapi memang aku tidak sanggup menjadi apa yang guruku mau. Aku adalah aku. Dengan seluruh kebodohanku yang mestinya dioptimalkan menjadi kejeniusan oleh para guru, bukan robot. Tapi kalau aku katakan seperti itu kepada guru-guru, apakah mereka mau menerimanya dengan bijaksana? Lalu memberiku nasihat yang bestari? Aku takut malah diterbangi surat skorsing, atau lebih parah lagi, dianggap sebagai pemberontak, pembangkang, perusuh, sampai-sampai aku sudah percuma ngedumel sendiri. Ya, balik ke pelajaran yang aku tidak suka tadi. Kalau boleh jujur lagi, setelah aku pikir-pikir, pelajaran itu netral posisinya. Ya, meski ketidaksukaanku pada pelajaran itu bukan karena itu pelajaran susah, usang, tidak cocok, atau semacamnya. Aku percaya kalau semua pelajaran itu berguna dan manusia memang harus bisa memilih kebergunaan tersebut. Ya, ketidaksukaanku pada pelajaran itu lebih kepada gurunya yang membosankan, otoritaristik, dan selalu menekankan maunya kepada murid-murid. Kritis sedikit, ancamannya ada saja. Loh, aku serius. Ceritanya begini. Pernah di sela-sela pelajaran, aku bertanya kepadanya, Bu, kenapa kami harus pandai di pelajaran Ibu? Sedangkan Ibu pun belum tentu bisa menjawab seluruh persoalan yang kami tanyakan. Dan ibu guru itu dengan badan tegap, wajah ketus, dan sedikit sensi, bertanya balik kepadaku, "Loh, persoalan kalian yang mana ya?" Lantas saja aku jawab, "Bukankah pertanyaanku tadi merupakan sebuah persoalan?" Betul saja, langsung aku disuruhnya lari mengitari kompleks sekolah. Hasem. Padahal tidak semua jawaban berupa uraian dari sebuah persoalan. Kadang pertanyaan dari sebuah persoalan merupakan jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Atau mungkin dalam sebuah pendidikan, kesalahan justru terjadi pada diri pengajar itu sendiri, bukan sistem yang dibuat oleh pemerintah atau murid yang cloud blow on, seperti banyak guru yang larut-larut menyalahkan murid tanpa melirik ke arah cermin. Astaga, semestinya aku bertaubat. Masih ceramah, tumben. Biasanya kasih tugas lantas keluar kelas. Ya, balik ke pembelajaran jarak jauh. Untung aku punya laptop. Meski tidak punya kuota untuk internet, untung tetangga pasang wifi.
Jadi aku sambung ke wifi-nya saja. Ya mungkin dia tidak tahu kalau aku sambung ke wifi-nya. Tapi nanti aku akan izin. Aku akan bilang padanya biar tidak terkesan nyolong. Tapi nanti, ya nanti. Tunggu serial-serial drama yang aku download ini selesai semua. Entah sampai kapan. Habis aku keki pada tetanggaku itu. Aku masih anaknya, Pariem. Nama kampung, Bodi Kota. Pariem Van Halen nama panjangnya. Ayahnya penggemar musik rock dan ibunya penggemar musik gampang. Kalau setel musik paling jago ganggu orang belajar. Sering ribut lantaran beda selera musik. Pernah sewaktu aku lagi belajar begini, Pokoknya rock, yoga, gambar dong. Rock dan musik barat itu modernisasi. Musik gambar dan lokal itu kepribadian. Titik. Nah, itu yang ku maksud. Seperti Bung Karno yang gila-gilaan menentang musik barat, tapi diam-diam menghayati. Dan masyarakat umumnya yang dulu larut dalam euforia musik barat, tapi juga ogah meninggalkan selera tradisionalnya atas semangat kebangsaan. Intinya aku naksir Pariem. Tapi orang tuanya nampak benci padaku. Entah kenapa. Terutama ibunya yang seorang guru. Dia bilang begini, kalau kamu naksir sama anak saya, coba kamu rangkum 1000 materi ini dalam 1 malam. Aduh, memangnya dia kira aku ini Bandung Bondowoso yang sedang mengajar Roro Jonggrang. Tapi ya sudah. Kisah cintaku memang kelabu. Apa daya, aku masih seorang siswa biasa. Perjalananku masih panjang dan harus terus belajar. Untung kata Sandi, wifi rumahnya Pariem dibikin persis seperti nomor rumah dan RT RW. Ya maklum, aku tidak dapat bantuan kuota dari para penggede. Pusing. Mataku sakit kalau lihat layar monitor terus-menerus. Padahal kalau main game seharian tidak pernah sakit. Dulu ke sekolah bawa gawai dilarang. Sekarang malah sebaliknya. Apa-apa serba gawai. Apa ini
Karena kita belum bisa menempatkan peraturan sesuai pada kebutuhan yang dinamis. Atau memang kita belum siap menerima teknologi terapan. Pembelajaran jarak jauh ini meski santai, tapi rupanya menuntutku untuk terus-menerus menguras kesehatan mata. Badanku pun perlu pelenturan, semacam pemanasan dan olah tubuh. Mensana incorpore sano. Bahkan seorang ahli mengatakan pola pembelajaran seperti ini sangat memengaruhi kondisi kejiwaan. Entah apakah mengenalku sendiri ini tanda-tanda jiwa yang tidak sehat? Bagaimana mentalitas bangsa ke depan kalau harus terus tertekan begini? Bangsa, aku juga bagian dari bangsa. Aku berhak merdeka belajar, meski sebetulnya belum pernah betul-betul sekalipun diajarkan belajar merdeka oleh mereka. Mereka, ya mereka. Jujur, sebetulnya aku sangat menghormati guru-guruku. Tapi cara bermain mereka di kelas seolah-olah membuat hormatku jadi setengah-setengah. Namun, biar bagaimanapun juga, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apapun yang kulakukan untuk membalas jasanya tidak akan sampai. Karena kesucian ini, sekeras apapun aku mencaci, membenci, dan menggunjing guru yang tidak kusuka, pada akhirnya restuku di masa depan ada padanya. Ia adalah pelita, menerangi pelaut yang tersesat di kala malam menyelimuti samudera. Sudahlah, tugasku sebagai murid belajar, dan belajar. Tidak peduli apapun, hakikatnya aku mesti terus belajar. Dari siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Masa depan bangsa ada di pundakku. Tidak peduli aku si jenius yang mati kutu atau malah kutu yang hidup jenius. Jelasnya, aku adalah manusia yang harus terus belajar. Kalian jangan bilang-bilang guruku ya. Awas loh. Loh, sudah selesai kelasnya. Aduh, masa depan bangsa. Nah, suara ibunya Pariem tuh. Calon mantu datang. I'm coming, Ma. Kenapa tadi kameranya dimatikan? Ngibul lagi ya?
Selesai satu. Seorang pakar mengatakan bahwasanya profesionalisme tiada arti tanpa adanya keseimbangan antara dapur dan meja kerja. Maka inilah yang terjadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa, aku juga bangsa. Aku juga berhak untuk dicerdaskan. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Halo, nak? Oke, baik. Hari ini kita bahas tugas yang kemarin dulu saja ya. Oke, kalau begitu dilanjut dulu tugas yang kemarin. Sampai kapan? Tanpa tanda jasa. Lambat laun menjadi slogan yang melempem. Apa yang salah selama ini? Metodenya, medianya, sistem pendidikannya, sekolahnya, gurunya, atau bahkan murid-muridnya. Tidak. Guru yang terlepas dari tanggung jawab. Guru yang terlepas dari persoalan dan kebutuhan zaman yang membuat anak-anak jenius menjadi mati kutu. Salahku. Apa yang sudah kuperbuat selama ini? Aku belum betul-betul menjadi pelita hidup bagi mereka. Aku tidak mau ikut-ikutan menciptakan generasi yang ringkih pemikiran dan perasaannya. Tapi tunggu dulu. Aku yang membuat anak-anak menjadi mati kutu? Atau ada suatu keadaan yang membentukku menjadi sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak menjadi mati kutu? Honorku yang kecil, tanggung jawabku yang semakin jelimet, kebutuhan zaman yang semakin membabi buta, atau bahkan hutang-hutangku yang melilit. Astaga dengan profesionalisme. Tidak semua profesionalisme adalah profesionalisme. Profesionalisme yang mengekang hak-hak dasar, yang mengatasnamakan kebudayaan adalah pembodohan di era kapitalistik seperti sekarang ini. Setelah Orde Lama melirik kepada stabilitas politik, setelah Orde Baru melirik kepada stabilitas ekonomi, tapi kenapa setelah reformasi dan sampai kini pun kita cuek-cuek saja terhadap stabilitas budaya? Padahal diam-diam kita menikmatinya. Di era yang apa-apa sekarang di rumah ini, kelak mereka semua akan sadar bahwasanya yang paling berbahaya bukan masalah politik dan ekonomi, tapi justru pendidikan. Lantas, siapa sudi mendengar jerit suara dari seorang guru sepertiku ini? Tapi ya sudahlah. Yang mesti harus aku lakukan sekarang adalah mengajar, dan mengajar. Supaya mereka semua cerdas. Supaya mereka semua dapat menjawab segala persoalan zaman dan bersanding. Ya, bersanding, bukan bersaing. Tanpa tanda jasa. Mereka harus mampu dan melesat di bidang mereka masing-masing. Bukan pada apa yang aku cita-citakan, tapi pada apa yang mereka cita-citakan. Mereka akan mencetak sejarah karena lakon hidup yang mereka jalani itu nyata. Mereka tidak boleh ikut-ikutan sekadar menjadi penonton, korban dari para orang-orang tua mereka dengan dongeng tentang ihwal kebudayaan. Mereka adalah sejarah masa depan, penentu arah permainan yang tak pernah usai.
Tapi sebelum itu semua, mereka semua harus kutempa, harus kuolah sedemikian rupa. Aku tidak mau membentuk mereka menjadi ciut, kopong, dan melempem. Tapi apakah aku sanggup dengan semua tanggung jawab itu? Astaga, ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Halo, anak-anak, sudah? Loh, kok kosong? Apa-apaan ini? Bangsa? Apanya bangsa? Tidak ada bangsa yang meninggalkan gurunya sendiri. Bangsa yang meninggalkan gurunya sendiri hanyalah kecoa peradaban. Atau jangan-jangan akulah kecoa peradaban itu sendiri. Jangan-jangan akulah yang membuat mereka semua kalah sebelum bertarung. Tenang. Aku harus berpikir jernih. Jangan-jangan kesalahan ada pada diriku. Ya, lebih baik aku berkaca dan menunjuk kepada diri sendiri. Itu lebih bijak ketimbang menyalahkan keadaan yang menimpa bangsa ini. Astaga, nampaknya aku terbawa suasana. Untungnya aku tidak stres. Pekerjaan-pekerjaanku yang dibawa pulang ke rumah, membuat metode pembelajaran, menyusun soal-soal, mengisi nilai-nilai rapot, ini, ono, itu. Sepertinya aku layak dapat liburan. Pikiranku perlu dijernihkan, batinku perlu disucikan. Aku tidak boleh lusuh begini. Mereka akan ikut-ikutan lusuh. Orang bilang, anak tumbuh melihat punggung orang tuanya. Lantas, mau jadi apa mereka ketika melihat punggung orang tuanya yang lusuh, lantaran tidak sanggup menahan tanggung jawab yang berat, walaupun tanpa diapresiasi. Aku keceplosan tanpa tanda jasa. Bukan mengharapkan jasa manusiawi, itu lain lagi di sini. Loh, sudah sampai mana kalian? Kita. Kita mesti terus berjalan dan menentukan nasib bersama dalam peradaban di atas persandingan, tanpa tanda jasa. Ya, kita sudahi dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalam. Tanpa sebuah kepalsuan, guru artinya ibadah. Maka tanpa sebuah kepalsuan, guru gondrong artinya
juga ibadah. Apa yang salah dengan penampilan dalam mengajar? Apakah aku harus selalu tampil rapi secara fisik? Sedang banyak juga aku temukan yang berpenampilan rapi tapi bertata krama urakan. Bahkan tanpa rasa bersalah, mereka menghakimi yang berpenampilan urakan tapi bertata krama rapi dengan ungkapan-ungkapan yang aku sendiri tak sampai hati mengatakannya sebagai seorang pendidik. Semisal untuk larangan rambut gondrong di sekolah. Sebetulnya aku ragu. Sebab aku takut peraturan-peraturan itu lebih bermuatan emosional terhadap sikap yang sinis ketimbang alasan kultural. Setiap orang di sana yang kutanyai, kenapa rambut tidak boleh gondrong? Semua selalu menjawab, memang sudah begitu peraturannya. Kenapa peraturan itu tidak pernah dipertanyakan? Peraturan usang yang tidak ada kaitannya secara pengembangan kultural yang dinamis dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkembangan zaman, semestinya dipertanyakan, dipertimbangkan, dan memunculkan terobosan-terobosan yang mutakhir bahwa rambut tidak memengaruhi proses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. W.S. Rendra Gondrong, raja penyair sekaligus figur kebudayaan kita dengan berbagai kelestarian dalam jiwanya. M.H. Ainun Najib Gondrong, seorang pendakwa sekaligus pelaku budaya kita dengan berbagai keelingan dalam jiwanya. Atau para nabi yang sebagaimana diriwayatkan dengan rambut gondrongnya. Tapi malah yang sering dilihat itu orang-orang liar dengan rambut gondrong. Padahal yang masuk di televisi sambil cengar-cengir lantaran korupsi, belum pernah kulihat ada yang berambut gondrong. Tapi ya sudah, ngomong-ngomong begini, aku adalah seorang guru yang sangat memperhatikan kondisi kejiwaan murid-muridku. Mereka adalah mitra pendidik
dalam situasi seperti ini. Ing ngarso sunggulodo, ing madio mangungarso. Mereka semata-mata bukan sebuah objek pendidikan, tapi juga subjek. Tanpa adanya sentuhan langsung, aku khawatir ikatan antara guru dan murid akan semakin kendor. Meski ketakutanku bermuara pada ketidakbecusanku sebagai pendidik yang tiba-tiba dituntut serba bisa, membuatku terpaksa melepas jubah gaptekku yang sudah menempel dalam hidup. Mereka selalu bilang, permasalahannya bukan daring atau luring, tapi learning. Aduh, gawat. Learningku begini-gini saja. Setiap kali mau ku upgrade, permasalahan selalu datang. Padahal aku tahu betul persoalan yang ada hanya kemalasan saja. Malas membuat kreativitas dalam diriku tidur melulu seperti penyakit. Ini menempel tanpa tahu cara mengobatinya. Padahal jawabannya hanya satu: bergerak. Aku adalah nahkoda di dalam kelas. Entah apakah pembelajaran jarak jauh ini adalah solusi dari pandemi. Aku paham betul bahwa aku tidak boleh mengajar di hari ini sama persis seperti di hari kemarin. Sebab pembelajaran harus selalu berkembang. Murid-muridku harus bertambah pengetahuan, intuisi, serta keterampilannya setiap hari. Ya, kalau sesekali mereka gagal, itu wajar. Tapi kalau setiap hari mereka gagal, maka itu bukan mereka yang salah. Akulah yang bertanggung jawab atas kegagalan mereka. Aku turut berpartisipasi dalam menyiapkan masa depan mereka. Bukan sekadar untuk di masa-masa sekarang saja. Persoalannya adalah aku sadar betul bahwa apa-apa saja yang kuberikan kepada muridku belum membuat mereka asik berdialog dalam materi, sehingga gagal memancing diskusi-diskusi yang penuh kebersamaan. Aku gagal mengajarkan merdeka belajar karena aku sendiri belum merdeka. Cilaka. Aku selalu berusaha menjadi guru yang baik, tapi bukan benar. Harusnya benar dulu, baru baik. Aku harus mandiri, terbuka, dan membuang kemalasan dalam diriku supaya merdeka.
Lagi pula, apa itu merdeka belajar? Apakah sekadar pembelajaran yang bisa disambi dengan aktivitas lainnya? Apakah sekadar pembelajaran yang bebas secara fisik, penampilan, waktu, dan tempat mengajar? Apakah sekadar pembelajaran tanpa sentuhan fisik dan menimbulkan komunikasi tanpa ada dialog dan tanpa diskusi? Sejujurnya, di dalam batinku, aku mengakui aku telah gagal menerapkan merdeka belajar. Lantaran aku yang apa terhadap kemerdekaanku sendiri, sehingga tidak mampu mengajarkan merdeka belajar kepada murid untuk menghadapi merdeka belajar. Aku hanya ingin mereka berpikir terbuka, sadar bahwa pertanyaan kadang merupakan sebuah jawaban dari persoalan. Bahwa keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu penting. Mereka harus bebas bertanya, bukan hanya ditanya. Mereka harus mampu berpikir kritis secara mandiri, bukan karena disuruh. Mereka harus terampil dalam mengerjakan dan membuat sesuatu, bukan atas dasar paksaan. Apakah aku sudah menuju ke arah situ? Pembelajaran jarak jauh umumnya lebih banyak pada praktik belajar yang transaksional ketimbang transfer ilmu yang komunikatif. Seolah-olah pembelajaran jarak jauh itu dibina oleh oknum-oknum tertentu, dituntut supaya laku, tapi bukan mencapai pendidikan yang bestari. Kesadaran yang mampu membuat murid berpikir logis, bersikap etis, dan bertindak estetis. Bagiku, pendidikan semestinya tidak bisa diukur dari angka. Dia ada di tengah hidup masyarakat. Tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Maka, angka pada nilai tidak menentukan seberapa bodoh seorang murid dalam seluruh potensinya. Mereka memiliki bakat, kesukaan, dan mimpinya masing-masing yang mungkin amat berbeda dengan punyaku.
Tugasku hanya membimbingnya, mengarahkannya agar ia merdeka. Murid-murid itu butuh dukungan, apresiasi, dan motivasi untuk menjadi sukses. Maka kesuksesan mereka tidak diukur dari nilai, tapi usaha. Usaha yang tidak pernah mengkhianati hasil. Aku minta maaf. Ingin sekali bilang kepada muridku, aku mendidikmu bukan karena aku merasa sempurna, tapi karena kamu menyempurnakan kita. Memang berbicara lebih mudah ketimbang aksi, tapi selalu ada harapan. Loh, kalian semua kemana? Ini kok videonya malah mati semua setelah saya selesai menjelaskan. Halo? Tidur apa ya? Loh, kok tidak ada yang jawab? Halo? 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 Maaf Pak, tapi aku tidak tidur. Sebetulnya aku mau-mau saja menghidupkan kamera, tapi aku takut ditanya materinya. Masalahnya, aku tidak tahu apa-apa. Kalau aku menghidupkan kamera, tapi teman-temanku yang lain tidak, aku pasti menjadi target sasaran pertanyaan Bapak. Kalau aku tidak bisa menjawab, bagaimana? Jadi lebih baik aku ikut-ikutan seperti yang lain saja. Bukan karena malas, tidak suka dengan pelajarannya, atau bahkan tidur. Aku hanya takut ditanya lah karena tidak mengerti apa-apa. Aku tahu hal yang aku lakukan ini adalah salah. Dalam dunia pendidikan, kalau tidak mengerti itu, harusnya tanya. Bukan malah diam dan menerima begitu saja ketidaktahuan. Tapi aku kan tahu betul tabiat Bapak.
Kesalnya ke siapa? Marahnya ke siapa? Bisa-bisa aku jadi bulan-bulanan bapak. Mestinya aku disuruhnya untuk membuat sesuatu, bukan hanya menghafal dan semua diuji dalam aspek pengetahuanku saja. Semua yang diberikan tidak sesuai pada pengaplikasian, analisis. Boro-boro membuat sesuatu, bahkan dievaluasi pun tidak. Ini yang membuatku menjadi semakin segan. Seolah-olah semua yang dipelajari formalitas belaka, bahwa yang penting sudah pernah dipelajari, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Entah apa yang mereka kejar. Mungkin hanya daftar administrasi belaka. Yang penting sudah pernah diajarkan di bab sekian. Ambiar. Lagi pula, aku sebetulnya tidak bodoh. Aku hanya malas. Dan kemalasanku ini berasal dari ketidakseleraanku menerima sesuatu yang begitu-begitu saja. Ceramah. Yang aku inginkan itu adalah aksi. Yang aku mau dari pendidikan adalah pembelajaran yang berbasis realitas dan mempunyai arti hidup. Bukan cuma pada diktat usang yang berorientasi pada kuasa semata. Pembelajaran yang monoton itu bukan untuk memperbaiki emosional, tapi malah bikin emosional. Ujung-ujungnya aku dicap pembangkang. Dibilang ulahku sendirilah yang alfa. Pasti nanti aku dipaksanya ikut pendidikan karakter. Memangnya kurang berkarakter apa aku ini? Apa hanya aku kritis sehingga aku dicapnya pembangkang? Padahal tidak semua pembangkang itu mesti dianggap buruk. Pembangkangan itu berasal dari kesadaran. Tinggal tergantung ke arah mana saja kesadaran itu membawa manusia. Itulah tugas literasi.
Jangan-jangan literasi itu sendiri yang sudah dibangkangkan. Menurutku, literasi tidak hanya sekedar baca tulis belaka. Kalau hanya sekedar baca tulis belaka, kurang literasi apa ibu bapak dengan grup-grup WhatsApp-nya? Pemaknaan literasi mesti lebih digalakkan, lebih garang lagi. Sebab ialah sebuah cara manusia untuk memperhalus budi pekerti dan intuisi, mempertajam akal pikir, dan berhalus budi pekerti. Literasi tidak bisa didapatkan hanya dengan membaca buku dan menonton berita saja. Tapi literasi bisa didapatkan dengan menonton pertunjukan seni, melihat pemandangan alam, dan kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Halo? Kalian semua mana ya? Pokoknya sesuai peraturan yang berlaku, kalau ada yang tidak mengaktifkan video, maka tidak berhak mendapatkan nilai. Sial. Bisa rusak mataku kalau begini. Seolah-olah aku hanya objek yang harus menerima, tapi bukan subjek yang berhak berpendapat. Padahal aturan-aturan seperti ini sudah tidak mempan lagi bagiku. Aturan-aturan yang otoriteristik seperti ini hanya menyebabkan aku menjadi lemah, lelah. Apalagi dengan aturan untuk terus panteng di depan laptop, di depan kamera. Mataku bisa rusak, pinggang dan leherku pegal-pegal. Belum lagi masalah pencernaan yang mengincar. Aduh, apalagi kalau begini, fokusku bukan pada mata pelajaran lagi, tapi juga pada kesehatanku. Lagian, jam pelajaran yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran malah digunakan untuk ngomel sana sini, memotong jam yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran. Bayangkan,
dalam waktu seminggu setidaknya ada 12 mata pelajaran. Senin sampai Jumat jam 07.30 sampai 14.00 siang. Jumat 07.30 sampai 11 siang. Setidaknya dari 12 mata pelajaran itu, setengahnya sekitar 6 mata pelajaran memberikan tugas. Bayangkan berapa banyak waktu yang aku punya untuk berinteraksi dengan orang lain, mengejar bakatku, menggali potensi hidup yang aku miliki, atau bahkan bersantai di hari Sabtu dan Mingguku. Sedihnya, sejak kecil aku dipaksanya untuk pintar dalam semua mata pelajaran dan taat dalam mengerjakan tugas, tapi tidak untuk peka terhadap lingkungan atau bahkan menggali potensi hidup yang aku miliki, yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, maafkan aku. Aku sudah tidak sanggup lagi menanggung beban yang Kau berikan sebagai calon generasi penerus bangsa. Bang, tunggu. Bakso. Tiap tempat adalah sekolah, tiap orang adalah guru. 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 Semua elemen berperan penting dalam proses pendidikan. Ya, tri pusat pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Semuanya saling berkesinambungan. Maka seluruh aspek itu tidak boleh luput dalam pikiranku. Sebelum pena berbuah pada secari kertas kebijakan,
Semua manusia hidup dengan garis Tuhan masing-masing. Dan adalah tugas pendidikan yang menyempurnakan garis Tuhan itu. Ini bukan main-main. Aku sadar, pendidikan adalah ruh kebudayaan bagi sebuah bangsa. Dan bangsa tidak boleh dipermainkan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah berkata, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkorok kekayaan negara, lahir maupun batin. Aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Jadi, itulah kunci perjuangan dalam pendidikan. Pendidikan menyelamatkan manusia dari gerak-gerik penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, pembodohan, dan sebagainya. Pendidikan yang menerapkan sistem-sistem seperti yang sudah kusebutkan tadi bukanlah pendidikan, tapi penjarahan. Penjarahan yang bukan sekedar menghancurkan moral, tetapi mentalitas bangsa. Kalau kita melirik pada sejarah kebudayaan manusia, salah satu cara yang paling ampuh untuk menaklukkan sebuah bangsa adalah hancurkan dahulu kebudayaannya. Dalam hal ini pendidikan. Baru sebuah bangsa akan mudah ditaklukkan sampai ke sendi-sendi terkecilnya. Dibutuhkan transformasi secara menyeluruh bila menimbang apa-apa saja ihwalan pendidikan nasional pada masyarakat. Untuk itu, selayaknya perang dibutuhkan strategi. Strategi yang tidak hanya berbasis pada kompetensi yang bertujuan praktis materi industrial saja, tapi juga yang mengacu pada kebudayaan nasional kita, Pancasila. Problematika sistem pendidikan, tata kelola, penyederhanaan kurikulum dan pembelajaran, penjaminan mutu dan asesmen, serta guru dan pendidikan guru. Manusia mesti merdeka belajar. Toh ujian nasional yang jelimet sudah dihapus. Untuk para guru, dokumen rencana pembelajaran sudah dibuat minimalis, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Zonasi pun sudah dilonggarkan. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia sekedar memiliki suatu keahlian atau kecakapan teknis untuk mengerjakan sesuatu belaka, tapi kesadaran terhadap realitas dunia, mampu merasa dan berpikir, serta kebermanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai aspek-aspek itu hilang ketika pendidikan hanya digunakan untuk kebutuhan lapangan kerja atau industrialisasi. Bahwa pendidikan melatih manusia menjadi manusia yang manusia, menjadi manusia yang seutuhnya, bukan manusia yang hanya ahli di satu aspek, atau malah manusia yang dipaksa ahli menguasai segala aspek.
manusia harus mampu berjalan, mempelajari segala aspek kehidupan yang kompleks, bukan sektoral semata. Fokus itu 360 derajat, bukan hanya ke satu titik. Manusia harus mampu mengapresiasi dan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan. Di dalam sebuah konsepsi paradigma pendidikan I. Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekedar olah pikir, tapi juga olah rasa dan karsa. Ketiganya harus bersatu. Tapi tugasku sekarang adalah menetapkan kerangka dasar dan struktur dasar, menyediakan beberapa pilihan kurikulum yang dapat diadaptasi satuan pendidikan, menyediakan panduan pengembangan kurikulum dan asesmen, supaya satuan pendidikan nantinya mampu dengan mudah mengembangkan dan bereksplorasi dengan kurikulum yang ada. Tapi bagaimana di zaman sekarang alih wahana kurikulum tidak boleh menjadi semangat digitalisasi semata. Proses itu mesti dielaborasi, mesti dikritisi dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat, supaya nantinya muncul para pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong dan berkolaborasi, bernalar kritis dan kreatif. Pendidikan yang Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh diartikan sebagai keseragaman, tapi keberagaman. Tapi aku takut. Aku takut semua itu terbentur. Benturan itu ada di bawah. Yayasan-yayasan, institusi-institusi, lembaga-lembaga. Lagi, aku takut guru-guru nanti malah terpaku pada digitalisasi semata, mengingat buku teks selalu menjadi kitab suci dalam sebuah kelas tanpa melihat referensi-referensi atau berbagai perangkat dan sumber lain dalam proses pembelajaran. Para guru di masa-masa ini mengalami banyak sekali persoalan. Keterbatasan penggunaan teknologi, proses pembelajaran jarak jauh yang belum optimal, dituntut paksa tiba-tiba memiliki keterampilan yang kompleks, menambah beban pekerjaan di rumah yang semeraut dengan pekerjaan sekolah, kendala memberi materi dan tanggapan, sulit memahami karakter peserta didik, terbatas berkolaborasi dengan guru lain dan menyusun pengolahan pembelajaran, menguras waktu, tenaga, dan kesehatan fisik yang lebih banyak. Apalagi, oh ya, mengeluarkan biaya lebih untuk beli pulsa dan kuota internet. Ya, paling tidak aku harus mengurangi beban guru di masa ini. Aku akan memberikan kuota internet gratis secara menyeluruh pada para pelaku pendidikan. Semua perusahaan pemberi jasa itu akan kuajak kerjasama demi berkembangnya peradaban bangsa. Tapi apakah konten itu menyelesaikan masalah? Di pelosok-pelosok masih banyak yang belum memiliki perangkat penunjang pembelajaran jarak jauh
Ya handphone, laptop, dan lainnya. Apa dengan menyediakan itu semua lantas masalah sudah usai? Jangan-jangan persoalan utama dari pembelajaran jarak jauh bukan teknologi, tapi mentalitas. Pendidikan harus memunculkan rasa percaya diri pada para individu-individu yang sudah terdidik. Astaga, persoalan ini bukan hanya menyelimuti elemen-elemen di sekolah saja, tapi juga di rumah. Jangan sampai aku ikutan alpa seperti mereka atau kalian. Aku juga bertanggung jawab sebagai orang tua, meski biasanya peran orang tua sangat kecil di rumah. Aku tetap bertanggung jawab atas pengolahan pengetahuan dan rasa anakku sendiri. Aku mesti memiliki waktu khusus untuk anakku di samping pekerjaan dan sebagai ayah di rumah. Mesti lebih bersabar dan menahan kejenuhan dalam diri demi masa depan anakku. Untung jaringan internet di rumahku selalu lancar. Fasilitas belajar di rumahku juga lengkap.